Halo semuanya, kembali lagi di WSS Masa Bercerita. Sebuah ruang di mana kita akan mengulik kisah-kisah kelam yang terjadi di sekitar kita. Bukan untuk sekadar menakut-nakuti, melainkan agar kita semua bisa belajar, waspada, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Malam ini, kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang begitu menggemparkan Indonesia. Sebuah kasus yang bermula dari sebuah utang kecil di media sosial, namun berakhir dengan sebuah tragedi mengerikan yang merenggut nyawa seorang gadis muda, Amelia Putri Sari Devi. Amelia bukanlah seorang artis terkenal, bukan pula seorang tokoh publik. Dia hanyalah seorang gadis biasa yang lahir dan tumbuh di keluarga sederhana di Cisauk, Tangerang Selatan. Gadis berhijab dengan kerudung ungunya itu dikenal lembut, ramah, dan penuh semangat dalam menjalani hidup. Dari kecil, Amelia terbiasa hidup apa adanya, dekat dengan keluarganya, terutama sang ibu yang selalu menjadi tempat dia bercerita tentang apa saja. Di lingkungan sekitar, Amelia dikenal sebagai anak yang baik, periang, dan punya banyak teman. Tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari namanya akan menghiasi headline berita nasional bukan karena prestasi, tapi karena sebuah tragedi memilukan. Amelia beranjak remaja dan mulai mengenal dunia pertemanan yang lebih luas. Seperti kebanyakan anak muda lain, Amelia juga mengenal cinta pertama. Salah satunya adalah dengan seorang pria bernama Rafli Ramana Putra, atau yang lebih dikenal dengan inisial RRP. Rafli adalah seorang pemuda yang tinggal tak jauh dari kawasan Cisauk juga. Ia berasal dari keluarga biasa, dikenal agak pendiam di luar namun sebenarnya punya watak temperamental yang sulit dikendalikan. Dari luar, Rafli mungkin tampak seperti pemuda biasa, tapi di balik itu, ia menyimpan sifat egois, mudah tersinggung, dan punya gengsi yang sangat tinggi. Rafli dan Amelia sempat menjalin hubungan asmara. Layaknya pasangan muda, hubungan mereka penuh dengan cerita manis, janji-janji masa depan, hingga kata-kata manis yang menghiasi percakapan sehari-hari. Namun, hubungan itu tidak berlangsung lama. Amelia mulai merasa Rafli terlalu posesif, mudah marah, dan sulit mengontrol emosinya. Akhirnya, Amelia memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Putus cinta seharusnya menjadi akhir dari kisah mereka berdua, namun tidak bagi Rafli. Di balik wajah tenangnya, Rafli menyimpan rasa dendam. Ada hal-hal kecil yang membuatnya merasa dipermalukan, terutama setelah Amelia beberapa kali menagih utang sejumlah 1,1 juta rupiah lewat media sosial. Utang yang sebenarnya kecil, tapi bagi Rafli terasa seperti sebuah penghinaan besar. Baginya, apa yang dilakukan Amelia adalah menampar harga dirinya di depan orang banyak. Rasa sakit hati itu semakin hari semakin membusuk menjadi dendam. Ditambah lagi, Rafli masih menyimpan nafsu terhadap Amelia. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Amelia sudah bukan miliknya lagi. Dari sinilah awal rencana jahat itu mulai tersusun. Sebuah rencana yang kelak akan mengubah hidup banyak orang selamanya. Malam itu, tanggal 7 Juli 2025 di Cisauk, Tangerang, Amelia Putri yang masih berusia belasan berangkat menemui mantan pacarnya, Rafli Ramana Putra, dengan tujuan sederhana, menagih uang utang sebesar Rp1.100.000 yang sudah berbulan-bulan tidak dibayar. Namun tanpa disadari, Amelia sedang menuju malam terakhir dalam hidupnya. Karena Rafli ternyata sudah menyusun rencana busuk bersama dua orang temannya, IF yang berusia 21 tahun dan AP yang baru 17 tahun. Mereka bertiga sudah berkumpul di rumah AP sejak sore hari, menyiapkan pisau, obeng, dan borgol yang mereka ambil dari rumah ayah Rafli yang bekerja sebagai security. Sekitar pukul 11:30 malam, Amelia datang dengan memakai kerudung ungu dan jas hujan warna pink. Ia disambut Rafli di teras rumah AP. Awalnya Amelia hanya ingin segera bicara soal uang lalu pulang. Namun tiba-tiba, Rafli langsung memit lehernya dan membekap mulutnya, membuat Amelia jatuh tersungkur dan tak berdaya di saat itu juga. AP segera memasangkan borgol ke tangannya, sementara IF memegangi kakinya agar tidak bisa menendang. Mereka bertiga lalu bergantian memperkosa Amelia yang masih berusaha meronta dengan tubuh terikat tangannya. Setelah itu, Rafli menyeret Amelia yang sudah lemas menuju kebun yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah. Di lokasi itulah penyakit makin menjadi. IF menusuk leher dan pipi Amelia dengan pisau,
lalu memukul dadanya menggunakan batu. Sementara AP memukul bagian bawah kedua telinga Amelia dengan obeng sebanyak 7 hingga 8 kali, sampai obeng itu patah dan sebagian tertinggal di tubuh korban. Rafli sendiri mencekik Amelia sampai tak bergerak lagi. Kemudian jasadnya ditutup dengan tanaman liar untuk menutupi kejahatan mereka, dan ketiganya pergi membawa motor serta ponsel korban. Hari-hari berlalu, sampai akhirnya pada tanggal 16 Juli, warga sekitar mencium bau busuk dari arah kebun sawit. Ketika diperiksa, mereka menemukan sosok Amelia dalam keadaan mengerikan. Tubuhnya sudah membusuk, tangannya masih terborgol, kerudung ungu masih melekat, dan jas hujan pink yang ia kenakan malam itu menjadi saksi bisu tragedi yang dialaminya. Penemuan ini langsung membuat geger warga Cisauk. Begitu jasad Amelia tertemukan pada tanggal 16 Juli 2025, suasana di kebun sawit Cisauk benar-benar mencekam. Warga berkerumun, polisi langsung memasang garis polis lain dan melakukan olah TKP. Jasad Amelia masih dalam kondisi terborgol. Tubuhnya penuh luka tusukan, sementara bau busuk menyengat memenuhi udara. Penyidik semakin yakin bahwa ini bukan sekedar kasus pembunuhan biasa, tapi sudah masuk kategori sadis dan terencana. Polisi lalu bergerak cepat. Mereka menelusuri jejak komunikasi terakhir Amelia dari ponsel dan menemukan bahwa orang terakhir yang menghubunginya adalah mantan pacarnya, Rafli Ramana Putra. Jejak GPS motor yang digunakan Rafli malam itu juga cocok dengan lokasi penemuan jasad. Bukti semakin kuat ketika beberapa warga mengaku sempat melihat Amelia masuk ke rumah AP malam kejadian. Tidak butuh waktu lama, tanggal 17 Juli dini hari, polisi mendatangi rumah Rafli dan langsung menangkapnya. Awalnya Rafli mencoba berkelit, mengatakan Amelia pergi sendiri setelah bertemu dengannya. Namun tekanan penyidik membuat ceritanya berantakan. Dari situ polisi juga mengamankan IF yang tinggal tak jauh dari lokasi, lalu AP yang masih berusia 17 tahun ikut dibekuk di rumah keluarganya. Dalam pemeriksaan, Rafli akhirnya mengaku bahwa ia merasa sakit hati karena sering ditagih utang oleh Amelia di media sosial. Harga dirinya sebagai laki-laki merasa jatuh. Ia marah, merasa dipermalukan, dan memutuskan mengajak dua temannya untuk memberi pelajaran. Namun, pelajaran yang ia maksud ternyata berubah menjadi serangkaian aksi keji. Rafli mencekik Amelia hingga tewas. IF menusuk serta memukul korban dengan batu, sementara AP menusuk berkali-kali dengan obeng dan ikut memaksa korban. Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa borgol, obeng yang patah, baju korban, kerudung ungu dan jas hujan pink yang dikenakan Amelia malam itu, serta motor yang digunakan pelaku. Semua itu semakin memperkuat bahwa perbuatan mereka sudah direncanakan. Kasus ini kemudian masuk ke meja persidangan dan menarik perhatian publik luas karena usia pelaku yang masih muda dan cara pembunuhan yang begitu sadis. Dalam sidang terungkap jelas peran masing-masing. Rafli duduk sebagai otak utama sekaligus eksekutor yang mengajak dan mengatur semuanya. IF bertindak sebagai rekan yang aktif memperkosa dan melukai korban. Sementara AP, meski masih berstatus anak di bawah umur, ikut berperan penuh dalam penganiayaan hingga pembunuhan. Keluarga Amelia setiap kali sidang hanya bisa menangis. Mereka tidak menyangka anak gadis mereka yang dikenal baik, sopan, berhijab, dan sedang merajut masa depan justru diperlakukan begitu kejam oleh orang yang dulu pernah dekat dengannya. Bahkan, kabar yang beredar menyebut Amelia sedang hamil saat kejadian, membuat kesedihan keluarga semakin dalam. Di ruang sidang, jaksa menuntut hukuman berat karena perbuatan ketiga terdakwa dianggap sangat keji, tidak berperi kemanusiaan, dan menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat. Rafli sebagai pelaku utama dituntut hukuman mati, sementara IF dituntut hukuman penjara seumur hidup, dan AP karena masih di bawah umur dituntut hukuman maksimal sesuai UU Perlindungan Anak. Meski begitu, banyak masyarakat yang tetap mendesak agar tidak ada keringanan bagi AP, karena perannya juga begitu aktif. Persidangan demi persidangan berjalan panjang, menghadirkan saksi ahli visum, saksi warga, hingga rekonstruksi kejadian yang membuat publik bergidik. Setiap detail yang dibacakan memperlihatkan betapa sadisnya pembunuhan ini. Mulai dari korban dipiting, diborgol, diperkosa, lalu ditutup berkali-kali, hingga akhirnya dicekik dan ditimbun di kebun sawit. Semua terang benderang.
Kasus Amelia Putri Sari Devi akhirnya menjadi pengingat kelam. Bagaimana dendam hutang piutang yang kecil bisa berubah menjadi tragedi mengerikan ketika bercampur dengan nafsu dan kebencian. Begitu kasus Amelia mencuat ke media, suasana langsung heboh. Masyarakat Indonesia, terutama netizen di media sosial, ramai membicarakan tragedi ini. Banyak yang tidak habis pikir bagaimana mungkin seorang gadis berhijab yang dikenal sopan, ramah, baik hati, bisa diperlakukan begitu keji oleh mantan pacarnya sendiri bersama 2 orang temannya. Nama Amelia langsung menjadi trending di berbagai platform. Banyak orang menuliskan rasa duka cita mereka dengan tagar #JusticeForAmelia. Kisah Amelia menyentuh hati banyak orang, bukan hanya karena caranya meninggal begitu sadis, tapi juga karena posisinya sebagai anak muda yang sedang mengejar mimpi. Ia masih kuliah, masih punya cita-cita besar ingin membanggakan orang tua. Tapi semua itu hancur hanya karena dendam, sakit hati dan nafsu bejat dari 3 orang laki-laki yang seharusnya bisa berpikir waras. Di Cisauk sendiri, warga masih syok karena ternyata pelaku-pelaku itu bukan orang jauh. Mereka dikenal di lingkungan sekitar, bahkan ada yang masih berusia belasan tahun seperti AP. Jadi resah, anak sekecil itu bisa tega ikut memperkosa dan menuntut korban berkali-kali, membuat banyak orang tua mulai khawatir dengan pergaulan anak-anak mereka. Sang ayah hanya bisa duduk terdiam di ruang sidang, air matanya jatuh satu persatu tanpa suara karena kesedihan yang begitu dalam. Dan begitulah kisah tragis Amelia Putri Sari Devi, seorang gadis muda berhijab, penuh senyum, penuh mimpi, yang harus meregang nyawa di tangan 3 orang yang seharusnya ia kenal. Seharusnya ia bisa percaya, tapi justru mereka yang menghancurkan hidupnya hanya karena utang, dendam, dan obsesi. Inilah kisah Amelia Putri Sari Devi, sebuah tragedi nyata yang menggetarkan hati, dan semoga menjadi pengingat buat kita semua bahwa hidup ini rapuh dan kepercayaan adalah hal paling berharga yang jangan pernah dikhianati.